Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan kita bertemu kembali di Menara Doa hari ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena setiap harinya Tuhan selalu memberikan kita waktu dan kesempatan untuk bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Bapak Ibu yang ada di Menara Doa ini, bahkan Bapak Ibu yang mengikuti doa ini secara online. Kita selalu bersepakat memuji menyembah Tuhan dan kita senantiasa diberkati setiap hari. Amin Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita, pastikan Bapak Ibu ada di tempat yang ternyaman untuk memuji menyembah Tuhan saat hari ini. Kita datang kepada Tuhan dan menghampiri tahta kasih-Nya. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Oleh karena kemurahan-Mu ya Tuhan kami ada di saat hari ini ya Tuhan. Karena kemurahan-Mu juga yang membuat kami para hamba-hamba-Mu menjadi orang-orang yang tekun mencari wajah-Mu. Dan di saat kami tekun mencari wajah-Mu ya Tuhan, kami timbul menjadi orang-orang yang tahan uji ya Tuhan Yesus. Dan ketika kami tahan uji, ada pengharapan yang baru kepada kami. Dan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan ya Tuhan. Sebab itu tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu, memuji menyembah Engkau dari tempat ini ya Tuhan. Karena tempat ini adalah tempat terbaik untuk kami datang kepadamu. Tempat ini tempat di mana kami bersama-sama memuji menyembah Engkau, membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Dan kami diperlengkapi hari demi hari lewat firman-Mu ya Tuhan. Kami diperlengkapi menjadi prajurit-prajurit Allah. Kami diperlengkapi mempersiapkan diri kami untuk menghadapi keadaan-keadaan yang selalu berubah setiap saat ya Tuhan. Yang kami tahu Tuhan Yesus pasti selalu mencurahkan kasih-Mu bagi kami. Dan saat hari ini biarlah kami mengangkat tangan kami ya Tuhan. Memuji, meninggikan dan bermazmur bagi nama-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu Yesus jawaban dalam setiap doa-doa kami. Yesus jawaban di dalam setiap seruan umat-Mu. Yesus jawaban dan Yesus yang memberi pengharapan bagi kami. Kami puji nama-Mu ya Bapa. Bertatalah di atas pujian, bertatalah di atas pujian kami Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, Kau bawa kami ke rumput yang hijau, Kau bawa kami ke air yang tenang. Engkau gembala
hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Panggil nama Yesus. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan
puji Dia lebih dan lebih lagi. Ya la 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 ya sha la 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 la. Kami tak khawatir, kami tak takut, sebab Tuhan beserta kami. Sekalipun Kau tinggalkan kami, ya Yesus, Kau ada bagi kami Tuhan. Kau ada menerangi jalan-jalan kami Bapa. Sebab rancangan-Mu rancangan yang terbaik. Pengharapan kami, pengharapan yang di dalam Engkau Yesus. Kami biarlah hadirat-Mu yang lebih lagi memenuhi setiap umat-Mu ya Tuhan. Setiap kami yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah-rumah ya Bapa. Kami berseru menyebut nama-Mu Yesus. Nama yang memberikan hati kami, nama yang membuka hidup kami. Kami memanggil nama-Mu Yesus, nama yang membuka hidup kami, sama diri kami. Ya la 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 ya sha la 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 la. Berikan mazmur kepada Tuhan Bapa Ibu, sebab Dia Allah yang disenangkan dengan pujian kita. Ya Tuhan Yesus yang selalu memenuhi segala keperluan dan kebutuhan kita. Ya la 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 ya sha la 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 la. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Yesus, penuhi kami. Ya la 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 la. Ya la 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 ya sha la 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 la. Sikara la 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 la. Sha la 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 la. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau dahsyat, Kau ajaib. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu itu ya kerinduan kami Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu, sebab Kau bentuk kami. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai ampas murni.
Hadiratmu sungguh besar di tempat ini Tuhan, melawat setiap kami, menjamah setiap hati di tempat ini ya Bapa. Engkau yang bertata di atas pujian kami, Engkau bersemayam di dalam pujian kami, sebab Engkau yang layak, sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Ya Bapa, dalam nama Yesus, kami rasakan hadirat-Mu begitu kuat. Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau sedang melawat, memberkati setiap kami ya Tuhan. Dan aku berdoa Bapa dalam nama Yesus, untuk semua anak-anak-Mu yang hadir di menara doa ini Tuhan, turunkan berkat-Mu ya Bapa. Turunkan berkat-Mu. Aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang sakit kanker, tumor, kista. Aku percaya mujizat masih ada. Sembuhkan mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus. Oleh bilur Yesus jadi sembuh. Anak-anak-Mu yang mengalami stroke. Ya Tuhan, yang mengalami pendarahan di otak. Aku percaya Tuhan, hari ini Engkau sembuhkan. Dalam nama Yesus. Tuhan, apapun sakit penyakit anak-anak-Mu ini, aku berdoa, aku mohon Tuhan, belas kasihan. Sembuhkan mereka. Dan aku percaya Tuhan, semua yang terikat dengan kuasa gelap, yang mengalami serangan kuasa gelap, hari ini Tuhan lepaskan. Tuhan lindungi, Tuhan pelihara, Tuhan luputkan. Tuhan, aku berdoa, pelihara anak-anak-Mu ini Tuhan. Beri kami ya Tuhan hati yang melekat dengan Tuhan. Karena Engkau yang janji kalau kami melekat hati kami dengan Tuhan, maka Tuhan akan luputkan kami. Tuhan akan bentengi kami. Kalau kami berseru, Engkau jawab kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara, puji Tuhan. Hari ini saya ingin bagikan daripada satu tema mengenai kecerdasan rohani. Saudara, kecerdasan rohani. Saya ingin ajak saudara coba belajar, kita akan renungkan. Ya kan, kenapa kok penting ya kita punya kecerdasan rohani. Ada orang ya kan ingin supaya punya kecerdasan secara intelektual, tahu segala macam. Tapi saya yakin ini penting sekali buat kehidupan kita. Nah, oleh karena itu saudaraku, Rasul Paulus dia berdoa kepada jemaat di Filipi. Dia tulis dalam Filipi 1 ayat 9 sampai 11. Ini doanya saudara baca, saudara perhatikan kata-kata doa dari Rasul Paulus. Ini yang kita akan bahas hari ini. Kita akan baca sama-sama. Filipi 1 ayat 9 sampai 11. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Dan inilah doaku. Semoga
kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Katakan amin. Nah, jadi rupanya saudara, dari ayat ini kita mengetahui bahwa, ya kan, untuk kita bisa memiliki pengetahuan yang benar, ya kan, dalam segala macam pengertian, saudaraku, Yesus Kristus bukan cuma punya pengetahuan, tapi ada pengertian untuk kita bisa terapkan itu, saudaraku. Ini perlu didoakan, katakan amin. Saudara doakan, karena orang yang berdoa adalah orang yang tahu bahwa kecerdasan itu milik Tuhan. Yang pengetahuan itu datang dari Tuhan. Pengertian itu dari Tuhan. Sehingga kita bisa cerdas. Orang cerdas itu artinya orang ini tajam, peka. Dia tahu, saudaraku, untuk membedakan. Setelah dia tahu membedakan, dia juga tahu bagaimana memilih, saudaraku. Ya kan, di sini katakan apa yang baik. Ya kan, kamu dapat memilih apa yang baik. Supaya kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus. Penuh dengan buah kebenaran. Kalau kita penuh dengan buah kebenaran, hidup kita itu maksudnya berubah. Ada damai sejahtera, ada sukacita, dan ada berkat. Yang di sini akan memuliakan dan memuji daripada Allah kita. Jadi saudaraku, kesimpulannya begini. Kalau kita punya kecerdasan rohani, ya, ini yang saya doa tiap hari. Saya minta sama Tuhan, ya kan? Kecerdasan rohani ini akan membuat kita mengerti kehendak Tuhan. Ya, kehendak Tuhan untuk dalam hidup kita, ya, dalam segala aspek nih. Ya, secara umumnya saudara yang mungkin, ya kan, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam bisnis, apapun itu saudara, dalam memilih, ambil keputusan-keputusan, saudaraku. Ini pentingnya namanya kecerdasan rohani. Sehingga kita bisa memilih. Jadi ukurannya gini, orang yang cerdas secara rohani, dia dapat memilih pilihan Tuhan itu apa? Apa yang Tuhan pilih untuk dia? Yang kedua, dia bisa memilih, saudara kasih Kristus, orang yang dipilih Tuhan, itu yang dia ikuti dan dia dengarkan. Dan dia mau dengarkan suara. Dia bisa memilih, saudara, suara orang yang ditunjuk Tuhan untuk menuntun dia berjalan di dalam jalan Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih Kristus, ini ada hamba Tuhan dari Jerman, namanya Pastor Stephen Esa. Beliau sedang datang ke Palembang, saudaraku, ya tidak kita rencanakan. Beliau lagi melayani di satu tempat cabang, lalu mau ketemu saya Senin, saya bilang kita ketemu sekalian aja deh pelayanan untuk hari Selasa, saudara. Lalu tadi sempat ngobrol sama kami. Saudaraku, saya ingin jelaskan begini tentang kecerdasan rohani. Jadi di awal-awal Covid, saudaraku, di mana kita nih baru aja tutup daripada ibadah. Saya masih ingat di bulan-bulan Maret 2020. Ya kan, berapa lama? Ya kan kita semuanya seperti kayak tidak lockdown, tapi kan semua harus ada di rumah, gak boleh kemana-mana. Itu pada waktu menjelang sore atau mau malam, saya tuh dapat telepon. Teleponnya tuh kayaknya saya nggak kenal. Kayak lu keluar negeri. Saya mah telepon orang masuk, saya angkat. Saya angkat, dia kenalkan diri. Masih ingat nggak? Nah ini. Oh iya. Saya ini habis doa. Saya tuh dapat pesan dari Tuhan untuk Pak Pendeta. Dia bilang begitu. Pesannya apa? Ya kan? Dia bilang begini, saudara. Ya kan, kamu akan bangun satu gedung sekolah. Ya kan, kamu akan ada bikin kebun segala macam. Dalam hati kita nih, kita ini waktu itu renovasi, baru renovasi gereja. Ini gereja di YouTube, ini masih ada yang harus kita bayar. Sekian gitu saudaraku. Ya kan, ini dapat pesan. Dapat pesan Tuhan untuk buat bangun gedung sekolah pada waktu itu. Saya ngomong sama istri, pastor ini ada cerita gini. Dia cerita gini. Nubuatannya secara detailnya saya ini kan. Saya cuma bilang, Tuhan, kalau memang ini penugasan dari Tuhan, saya mau katakan iya.
Tapi saya tidak tahu yang namanya keadaan gereja, nggak ada pelayanan, cuman apa. Ya kan, baru Tuhan kasih tuntunan, bikin menara doa online setiap hari. Apa yang sudah dinubuatkan, itu jadi. Singkat kata sudah berjalannya waktu, dan kita sudah tahu jadinya. Saya juga nggak nyangka, rupanya lewat menara doa online itulah Tuhan ajar kita untuk kelola keuangan. Sampai akhirnya saudaraku, setelah kita sudah mulai bisa ibadah lagi, kita bisa mulai membangun pada tahun 2022 Agustus saudaraku untuk gedung sekolah. Soal kebun saudaraku, dan memang itu rupanya Tuhan bukain. Dan waktu masa-masa pandemi saudaraku, kita mulai kebun dan rupanya ini bisa jadi berkat untuk jemaat, tanam-tanam sayur segala macam, kita bisa memberkati. Saudaraku Yesus Kristus, saya melihat bahwa di dalam 2 Tawarik 20 ayat 20 katakan, percayalah pada Allah maka kamu akan jadi teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, kamu akan berhasil. Nah, di sini penting saudaraku, seringkali kita perlu siapkan kuping untuk bisa mendengar, mata untuk bisa memperhatikan apa yang sedang Tuhan mau katakan kepada para hamba Tuhan. Saudaraku Kristus. Jadi untuk apa? Kalau kita memang konsennya adalah aku ingin punya kecerdasan rohani supaya aku bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya yakin kecerdasan ini, ya, kita butuh kecerdasan rohani supaya kita bisa mengambil keputusan, menentukan pilihan-pilihan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya kasih contoh di Alkitab saudaraku. Beberapa kisah-kisah. Saudara, pertama kisah Lot. Saudaraku, kisah Lot. Abraham tuh sebenarnya disuruh Tuhan tuh keluar dari negerinya, dari kotanya, dari bangsanya, dari seluruhnya. Gak boleh ajak siapapun. Ya karena mungkin Abraham sama Sarah gak punya anak. Lot tuh dianggap anak sendiri, ponaan. Saudara, akhirnya Lot tuh diajak. Salah satunya, termasuk Terah diajak juga saudaraku. Jalan. Nah kalau saudara baca di dalam Kejadian pasal 12, Lot diajak. Pasal 13, Kejadian pasal 13, Alkitab katakan Allah memberkati Abraham sehingga Abraham itu sangat kaya. Banyak ternak, banyak perak, dan banyak emasnya. Bukan cuma Abraham, Tuhan yang memberkati Abraham, Tuhan juga memberkati Lot karena Lot ikut daripada Abraham. Lot ikut Abraham, orang pilihan Tuhan. Lot menjadi apa? Sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya juga. Sama seperti Abraham saudaraku. Lalu saking dia kaya saudaraku, ya kan, sayang. Ya kan, dia izinkan, gak pernah ajar daripada karyawannya. Ya kan, untuk hormati karyawan Abraham. Karena dia bisa ada, bisa kaya, bisa diberkati. Karena dia ikut daripada omnya ini Abraham. Terjadi pertengkaran, lalu Abraham silakan kamu pilih tempat yang tanah yang bagus deh. Lalu Abraham berpisah. Lot berpisah dari Abraham. Lalu Lot pilih tinggal di mana saudara? Sodom, daerah Gomora. Kita tahu akhirnya apa? Saudara, Lot mengakhiri hidupnya dengan apa? Kehilangan semua harta kekayaannya. Lot kehilangan istrinya jadi tiang garam. Dan 2 anak perempuannya karena tidak punya kebenaran, tidak punya moral. Saudaraku, ya kan, membuat Lot mabuk. Lalu tidur dengan Lot. Saudara sini, awalnya dia ikut orang yang dipilih Tuhan, Abraham. Dia diberkati, dia dilindungi, dia dipelihara. Ketika dia sudah banyak hartanya, saudaraku, punya kekuatan, punya power, dia pisah dengan Abraham. Dia pergi ke Sodom. Di sana apa yang dia bangun bersama dengan Abraham, kekayaan itu ludes di Sodom. Istrinya habis. Saudara lihat sini, ini tentang kecerdasan rohani. Katakan amin. Nanti saya akan simpulkan. Kecerdasan itu tergantung apa? Rohani. Yang kedua kita lihat lagi orang yang namanya siapa? Yonatan. Yonatan ini adalah anak seorang raja yang namanya Saul. Raja Israel pertama. Yonatan ini anak daripada Raja Saul. Nah Yonatan ini saudaraku memiliki hubungan yang erat. Yang akrab dengan Daud.
Yonatan punya ikat perjanjian dengan Daud. Dia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Alkitab katakan 1 Samuel 18 ayat 1-3. Nah, saudara lihat sini. Sekalipun Yonatan mengetahui ya, bahwa Allah telah memilih Daud untuk menjadi raja Israel, dan Daud begitu dekat dengan dia sudah ikut buat perjanjian dengan Daud. Logikanya seharusnya dia ikut Daud. Kan dia udah tahu Allah pilih dia. Saudara, tetapi saudaraku, Yonatan tidak memilih pilihan Tuhan dengan mengikuti Daud. Tetapi dia tetap mengikuti siapa? Raja Saul. Saudara, ya kan, ayahnya itu. Saya nangkap begini ya, banyak orang Kristen, ya kan saudaraku, kalau cuma tahu firman, tapi tidak lakukan firman, itu sama seperti Yonatan. Sama seperti, ya kan, saudara mengetahui bahwa obat dari resep dokter ini berguna untuk menyembuhkan sakit penyakit. Saudara sudah beli, obatnya sudah ada. Tetapi kalau saudara nggak minum, obat itu sama sekali nggak ada gunanya. Betul nggak? Firman itu cuma kalau sampai kita tahu, tapi kita tidak lakukan, tidak akan pernah ada kuasanya. Saudaraku, Yonatan mengetahui Daud orang pilihan Tuhan. Saul seorang yang telah ditolak oleh Tuhan. Tapi Yonatan tidak pilih Daud. Yonatan memilih apa saudara? Berada di tengah-tengah. Baik sama Daud, baik juga sama Saul. Kenapa dia harus memilih Saul? Ya raja, fasilitas, kemewahan, kemudahan. Saudaraku, segala penghormatan semua. Daud pelarian. Kadang-kadang kita nih senangnya ada di tengah-tengah. Seperti Yonatan. Orang yang cerdas dia pilih. Nanti kita akan lihat. Dia seharusnya pilih Daud. Saudara Yesus, ya kadang-kadang kita lihat apa yang nampak di luar. Orang berpikir kualitas hidup aku akan naik. Ya. Kebahagiaanku akan dapat. Kalau aku punya jabatan, aku punya gelar, aku punya kepangkatan, aku punya kekayaan, aku punya reputasi, aku punya nama, aku punya kekayaan. Semua yang bisa dilihat orang, itu yang biasanya orang kejar itu. Tapi saudara Yesus, kalau ini yang kejar, ya kan, akhirnya ini bisa hilang, itu Lot. Nah, Yonatan masih mau tengah-tengah. Yang baik mau, ini juga mau. Yang seharusnya saudara kita harus lihat bukan apa yang kelihatan di nampak. Harus yang ada di dalam. Tentang apa? Tentang pentingnya hubungan dengan Tuhan. Pentingnya hubungan baik dengan keluarga, dengan sesama. Ini yang di dalam. Tentang nilai-nilai saudara, kejujuran, menghormati orang, menghormati Tuhan. Ya kan, rajin, kerja keras. Ya kan? Saudara, murah hati, ini kan semua yang di dalam. Kalau saudara cari yang di dalam, kebenaran. Saudara dahulukan kebenaran, maka semua akan ditambahkan buat saudara. Nah, ini kecerdasan rohani. Tuhan tuh sudah ajarin, carilah dahulu kebenarannya, kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan padamu. Saudara, yang ditambahkan ini yang di luar, yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak kenal Allah. Saudara, ini yang dicari Lot. Saudaraku, dia cari saudaraku. Dia gak pusing dengan hubungan. Dia gak pusing dengan apa yang pernah, kebaikan yang pernah dibuat oleh Abraham. Dia gak pusing. Yang dia pikirkan, dia fokuskan adalah gimana aku tetap kaya. Aku bisa pertahankan bisnis aku. Bodoh amat hubungan putus. Kecerdasan rohani, saudara, dia akan lihat dari sini. Saudaraku, dia kan akhirnya apa? Yonatan mau kiri kanan. Ya kan? Akhirnya sudah tahu Yonatan tewas bersama Saul di tangan orang Filistin dengan kematian yang tragis. Saya kasih contoh lagi saudara, ada yang baik nih. Begini, kisah Korah, Datan dan Abiram. Dalam kisah, kalau kita baca di dalam kitab Keluaran saudaraku ya. Itu ada pemberontakan. Siapa ini Korah? Korah itu kita kenal sebagai imam, pemimpin agama. Sebenarnya itu wakil kepercayaan daripada Musa loh dia tuh. Yang kedua, siapa ini Datan dan Abiram?
Datan ini boleh kata mungkin pengusaha yang duitnya banyak. Abiram ini penguasa, saudaraku, yang punya jabatan kekuasaan. Saudara bayangin nih, yang pemimpin agama yang punya jemaat, saudara, pengusaha yang punya duit, saudara, penguasa yang punya kekuasaan, mereka tiga ini saudara berkumpul jadi satu melawan Musa. Melawan Musa, berontak. Perhatikan, ya kan? Ini kita belajar tentang kecerdasan rohani. Saudaraku, yang serius. Kita tahu bahwa Tuhan berada di pihak Musa. Lalu Tuhan meminta mereka yang mengikut Musa, yang mau ikut Musa, jauhkan diri dari perkemahan Korah, Datan, dan Abiram. Saudara tahu nggak? Salah satu daripada anak Korah, dia menjauhkan diri dari perkemahan orang tuanya, dari keluarganya. Anak Korah dia memilih pilihan Tuhan. Yaitu siapa? Dia mengikut Musa. Orang yang dipilih Tuhan. Anak Korah ini punya kecerdasan secara rohani. Makanya saudara-saudara kita baca ya di dalam Mazmur pasal 42 sampai 49. Ya saudara, itu adalah Mazmur dari Bani Korah. Tuhan gak hapus namanya. Sekalipun orang tuanya memberontak melawan Tuhan dan melawan hamba Tuhan, saudaraku, dia sudah dipercayakan nih untuk satu pelayanan Korah. Saudara kedudukan sehingga dia bisa kenal pengusaha dan pejabat penguasa. Dia masih mau ambil lagi saudara, hajar Musa. Saudara, tapi anaknya tahu Tuhan tetap pilih Musa. Dia ikut Musa. Ibu bapak saudara yang kasih Kristus, saya ingin ajak saudara satu ayat yang saya ingin bagikan kepada saudara, yaitu Mazmur 25 ayat 12. Coba kita lihat sama-sama, kita akan baca sama-sama. Ini penting kita bisa lihat dan renungkan. 1, 2, 3. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Menetap dalam kebahagiaan. Artinya apa? Menetap dalam kebahagiaan. Saudara, bahagianya itu gak sebentar, tapi terus. Dan anak cucunya akan apa? Mewarisi bumi. Katakan amin. Saya ingin saudara dalam renungan hari ini yang singkat, mengajak saudara berdoa. Biarlah Tuhan berikan saya kecerdasan rohani. Supaya saya bisa mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup saya. Supaya saya bisa memilih yang jadi pilihan Tuhan buat saya. Saya bisa mengikuti orang-orang yang dipilih Tuhan. Untuk saya bisa ikuti. Saya bisa dengarkan suara dari orang-orang yang Tuhan tunjukin buat saya. Supaya untuk menuntun jalan daripada hidup saya. Katakan amin saudara. Nah, oleh karena itu saudara, pertanyaannya begini. Bagaimana caranya? Ya kan, kita bisa menumbuhkan yang namanya kecerdasan secara rohani. Bagaimana saudara caranya? Kata kuncinya seperti di dalam Mazmur pasal 25 ayat 12 tadi. Apa saudara? Siapa orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Pertama, kita harus belajar. Apa saudara? Takut akan Tuhan. Saudara, saya harus belajar takut akan Tuhan. Ini penting saudaraku. Kita doa. Ya, takut akan Tuhan yang menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan. Ya kan? Menaruh pengharapan, bergantung hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus. Ini takut akan Tuhan. Ya, Amsal 9 ayat 10 katakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Katakan amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Takut akan kita hormati. Kita jauhkan daripada kejahatan. Amin. Yang kedua saudara, bagaimana caranya menemukan kecerdasan rohani? Kita harus berdoa, meminta apa? Hikmat Tuhan. Jadi diawali dengan takut Tuhan dulu. Bukan langsung minta sama Tuhan hikmat. Tuhan tidak akan pernah beri hikmat kalau di dalam diri kita orang yang tidak takut sama Tuhan.
Saudara, yang pertama takut akan Tuhan. Yang kedua, kita harus berdoa meminta hikmat kepada Tuhan. Kenapa kita harus perlu berdoa? Karena kita mau bergantung kepada hikmat Tuhan, bukan kepada pengertian kita sendiri. Saudara, saya ingin ajak saudara untuk sering berdoa, menanyai Tuhan untuk setiap rencana dan keputusan saudara. Yakobus 1 ayat 5 katakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Katakan amin. Dalam setiap banyak pilihan-pilihan saudaraku ya. Jangan lihat ya kan. Lihat secara kalau misalnya mau ikut orang. Saudara milih orang. Siapa nih sahabat. Siapa ini partner. Siapa ini kita mau ikutin. Coba lihat saudaraku. Tapi tergantung orientasi kita sih ya. Kalau orientasi kita sukanya yang tentang popularitas. Kita mau cari orang-orang yang memang ininya populer. Ininya orientasinya popularitas. Kalau kita ininya duit, saudara, wah, harus banyak duit, harus sukses. Kita pasti mau gaulnya sama orang-orang kaya. Kita bangga dengan orang kaya. Tapi kalau seandainya saudara, ya kan, aku ingin orang-orang yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, yang punya nilai-nilai dalam kehidupannya, yang mementingkan relasi lebih daripada uang. Daripada yang lain. Relasi itu lebih penting, hubungan. Ya kan? Nah, dengar baik. Saudara akan ketemu yang seperti itu. Tergantung. Ya kan? Oleh karena itu perlu adanya namanya minta hikmat sama Tuhan. Katakan amin. Kita sudah belajar dari Lot. Sebenarnya kalau misalnya kalau udah ribut kayak begitu. Kita yang cerdas secara rohani. Misalnya ribut. Gak mungkin kita berani ribut. Sama orang yang udah lewat dialah kita diberkatin. Tapi kalau orang gak cerdas, ya kan, ya bos aku dia bisa, aku juga bisa lebih besar dari dia. Saya melihat banyak, bahkan di gereja-gereja, ada banyak anak-anak rohani yang dididik oleh para gembala-gembala sidang. Dipercayakan banyak hal, yang ujungnya bisa kenal sama siapa? Datam Abirah. Ya kan mulai hajar si Musanya. Buka gereja sendiri. Ya sah-sah saja sih sebenarnya. Tapi orientasinya tuh kemana? Yang di dalam kebenaran atau yang di luar? Terkenal, hebat jadi. Gitu juga dengan orang tua. Saudara orang tua sudah didik kita. Orang tua kasih modal ke kita. Sudah besarkan kita dan lain sebagainya. Ya kan? Kalau kita berani bertengkar sama dia. Atau karyawan kita berani bertengkar dia. Kayaknya kita gak cerdas secara rohani. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Ya kan? Kalau kita tahu bahwa kalau kita hidup dalam kebenaran pasti ada sukacita. Ada sukacita karena Tuhan. Ada ketenangan, ada damai sejahtera. Tapi kalau kita hidup ya saudaraku, ya kan, melakukan pelanggaran firman Tuhan, hilang sukacita. Kita mau tengah-tengah seperti Yonatan. Ujungnya gak dapet dua-dua saudaraku. Akhirnya habis juga saudaraku. Tapi kita belajar dari seorang yang bernama anak Korah. Yang kedua juga, saya sebenarnya ada contoh juga saudaraku. Ini penting, hikmat ini penting saudara. Tentang Orpah sama Rut. Dia punya satu mertua. Ya saudara, ya kisah yang namanya Orpah dan Rut, saudara sudah tahu ya, ini dua janda. Ya kan saudara, Orpah adalah istri Mahlon, anak Elimelek dan anak Naomi. Rut istri daripada Kilion. Saudara, mereka ambil keputusan. Pada waktu semua suaminya meninggal. Mertua laki-lakinya meninggal, Elimelek, suami daripada Naomi. Ya, suaminya Orpah namanya Mahlon juga meninggal, Kilion juga meninggal. Jadi saudara 3 janda. Jadi ada 3 janda. Orpah ambil keputusan. Ya kan, dia cium mama mertuanya Naomi. Saudara, dia balik pulang ke Moab. Dia pulang ke Moab karena dia berpikir di Moab itu, ya kan, itu masa depan dia.
Mereka kalau kita baca buku Tomiteni, rupanya Orpah ini saudaraku, itu salah satu daripada keturunan daripada raja di Moab, saudaraku. Jadi dia mesti dapat kemewahan di sana, saudaraku. Begitu juga dengan Ruth, saudaraku. Ya kan ini juga masih ningrat. Tapi dia pergi ke balik ke Moab. Lalu ininya sama orang Filistin segala macam, akhirnya menikah lagi. Kalau kita baca sejarahnya, akhirnya anak Orpah, saudaraku, keturunan Orpah, itulah lahir yang namanya orang Filistin namanya Goliat. Itu keturunan Orpah kalau di sejarahnya. Lalu Ruth, saudaraku, Ruth, dia tidak mau tinggalkan mama mertuanya. Dia ambil keputusan, saudaraku, untuk mengikuti Ruth, saudaraku, umat Tuhan. Dia berkata, aku akan mengikut Allahmu. Allah yang kamu sembah yaitu Allah Israel. Dan aku akan melayani kamu, menafkahi kamu, merawat kamu. Karena kamu sudah tua, aku cari makan untuk kamu. Kata Ruth kepada Naomi. Mereka pergi. Naomi bilang, aku orang miskin. Aku gak punya apa-apa. Tapi Ruth cerdas. Memang betul Naomi tidak punya uang, gak punya harta, gak punya apa-apa. Tapi Naomi punya Allah, punya kebenaran, punya firman Tuhan, saudaraku. Dan apa yang membuat Ruth mau ikut Naomi? Karena dia melihat, kenapa kok Naomi sekalipun di Bethlehem mengalami krisis ekonomi, jatuh bangkrut usahanya, lalu dia pindah ke Moab, sukses di Moab, saudaraku, dari keuangan, tapi suaminya meninggal, anak laki-lakinya mati. Kenapa kok Naomi masih tetap setia kepada Allahnya? Ini yang menjadi pertanyaan daripada Ruth. Dia yakin seyakin-yakinnya. Iman Naomi kepada Allah Israel. Pasti Allah Israel ini Allah yang luar biasa. Yang berbeda dengan dewa-dewa yang disembah oleh bangsanya orang Moab. Lalu dia ikut, saudaraku. Kita tahu ceritanya. Akhirnya Ruth, saudara. Sementara nih Ruth yang murah hati, yang kerja keras. Bekerja sebagai pemulung untuk ngambil jelai untuk makan dia dan mertuanya, saudara. Akhirnya dia berjumpa dengan Boas, orang baik, orang murah hati, orang terkaya, saudara, di Efrata, di Bethlehem. Akhirnya dia menikah, saudara. Anaknya, saudara, ya kan, lahir anak, lalu lahir lagi cucu, akhirnya cicitnya namanya siapa? Daud. Saudaraku, ya, cicitnya namanya Daud, akhirnya Daud, saudara. Jadi keturunan Ruth sama keturunan Orpah, kalau kita baca buku Tomiteni, akhirnya mereka berperang. Siapa keturunan Ruth? Daud melawan siapa? Goliat. Dan Ruth masuk silsilah, bukan cuman Daud, tapi juga silsilah daripada Yesus. Kecerdasan rohani, orang yang cerdas secara rohani. Ya saudaraku, saudara, dia tidak hanya bisa melihat hal-hal yang nampak di luar. Kaya, gelar, tenar, apapun itu. Saudaraku, bukan berarti kita gak boleh kaya, gak boleh tenar, gak boleh punya gelar. Ya kan saudaraku, bukan itu. Tapi itu adalah hasil daripada kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa yang dipilih Tuhan, saudara pilih itu. Orang yang dipilih Tuhan untuk memimpin saudara, ikuti dia. Orang yang dipilih Tuhan untuk berbicara kepada saudara, untuk menasehati, menyampaikan firman Tuhan kepada saudara, dengarkan orang itu. Saya percaya berkat Tuhan akan mengikuti saudara. Hikmat Tuhan itu ada di tengah-tengah saudara. Yang percaya katakan amin. Ya, katakan amin. Jadi untuk bisa menumbuhkan kecerdasan, di sini pentingnya hikmat Tuhan. Karena saudara cinta Tuhan, takut Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, saudara harus mencintai firman Tuhan. Ya, saudara harus baca Alkitab setiap hari. Baca firman Tuhan seperti orang yang haus dan lapar kan. Dengarkan terus pengajaran firman. Yesus di dalam Yohanes 15 ayat 3 katakan, kamu sudah bersih oleh firman yang kukatakan kepadamu. Setiap kali saudara dengar pengajaran firman Tuhan di Menara Doa ini, saya bacakan firman Tuhan, saya ajarkan firman. Setiap kali saudara baca Alkitab, dengar baik, saudara sedang membersihkan diri saudara. Yang ngerti katakan amin saudara. Secara roh. Kenapa? Karena perkataan-perkataanku adalah
roh dan kehidupan. Ketika kita masukkan firman Tuhan, kita masukkan roh Allah. Saudara, penuhi roh Allah dalam hidup kita. Nah, Daud dia bersaksi, saudara. Dia bersaksi tentang dia adalah orang yang begitu cinta akan firman, suka akan perintah Tuhan. Saudara, dia simpan itu dan dia lakukan dalam hidupnya. Dia saksikan di dalam Mazmur 119. Ini ayat yang terakhir, kita akan baca sama-sama. Mazmur 119 ayat 98 sampai 100. Kita baca yuk. 1, 2, 3. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya ia ada padaku. Saudara tahu gak? Pernah gak Daud kalah dalam peperangan? Gak pernah loh. Dia gak pernah kalah. Kecuali, saudara, di mana? Di Siklak. Itu bukan perang. Tapi waktu Daud gak ada, anak istrinya dan semua para wanita dan anak-anak itu diserang oleh Amalek. Saudaraku. Tapi kalau hadap-hadapan, gak pernah dia kalah. Kenapa? Dia punya firman. Katakan apa? Aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Dia saksi, ya kan? Ya, perintahmu membuat aku lebih bijaksana. Yang kedua, ayat 99 kita baca. 1, 2, 3. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Saudara akan lebih berakal budi. Akal budi. Kayaknya panjang akalnya. Banyak akalnya. Gak mudah putus asa yang menyerah. Gak bilang pening aku. Gak bisa lagi, gak kuat lagi. Gak mungkin kayak gitu. Kalau kita punya firman. Dengar baik saudara. Suka renungan firman. Firman ini akan memberikan kita apa? Hikmat, pengertian, pewahyuan buat kita. Katakan amin saudara. Ya, amin. Nah itu. 10, 100. Ya, ayat 100 kita baca yang keras. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah. Tidak, aku lebih mengerti orang tua. Maksudnya orang tua banyak ngerti. Tapi karena aku punya firman, aku lebih mengerti. Aku lebih bijaksana, aku lebih berakal budi, aku lebih mengerti. Karena aku mencintai firman Tuhan. Saudara mau lebih bijaksana? Saudara mau lebih berakal budi? Saudara mau lebih mengerti, gak bingung, ya. Saudara cintai firman Tuhan. Tutup mata kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa untuk setiap umat-Mu, jemaat-Mu. Kiranya Tuhan curahkan kasih yang makin melimpah, sehingga umat-Mu punya pengetahuan yang benar. Dan dalam segala macam pengertian. Sehingga semua umat-Mu ini dapat memilih apa yang baik. Mereka dapat memilih pilihan Tuhan. Mereka dapat memilih orang-orang pilihan Tuhan. Mereka dapat memilih suara orang yang ditunjuk Tuhan untuk menuntun mereka berjalan di dalam jalan Tuhan. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Jalan Tuhan adalah jalan kemenangan. Jalan Tuhan adalah jalan kehidupan. Jalan Tuhan adalah jalan berkat. Oleh karena itu hari ini ya Bapa dalam nama Yesus, beri kami ya Tuhan satu kecerdasan dalam rohani kami. Berikan kami ketenangan, terima kasih. Turunkan Tuhan hikmat-Mu, pengertian-Mu, pewahyuan-Mu buat setiap anak-anak-Mu. Roh Kudus, berikan kami karunia untuk bisa membedakan roh. Membedakan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sekali lagi aku berdoa, semua yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Biarlah Tuhan tahun ini, bulan ini bahkan, kami percaya Tuhan sedang melakukan satu terobosan, mujizat keuangan buat setiap kami. Terima kasih banyak Bapak. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Biarlah ya Tuhan kami selalu ingat akan kasih dan kebaikan-Mu, kuasa kasih-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Kat roti saudaraku, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukan cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis para Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.